Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jum'ani bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa safi'il ummah wa ballighi nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashaban ruqyah wa hadhil ummah warzuqina bi sihhati was salamati was su'ada wa rabita fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillah. Semoga semuanya diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Alhamdulillah kita masih dipertemukan, bisa berbagi-bagi ilmu, pengalaman. Semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Di sini kami akan menyampaikan akan berbagi pengalaman tentang doa vakus sihir. Doa vakus sihir, efek samping dan manfaatnya. Doa vakus sihir itu apa? Kadang ada yang senior juga itu kalau ditanyain juga nggak bisa menjawab, nggak bisa memberi pengarahan karena beliaunya tidak pernah mengalami. Jadi saya berbagi-bagi ini apa yang pernah kami alami, yang terjadi pada kami juga. Awal kami bergabung di Ruqyah itu sudah diteror. Yang pertama ada yang neror. Jadi yang kedua ini ada tadinya pasien, cuman saat ini dia itu sudah praktisi, dia tidak mengerti, dia tidak memahami, mungkin merasa terganggu, selalu diganggu sama dukun, katanya sama dukun, karena dekat rumahnya dukun itu tadinya satu. Setelah dia itu jadi praktisi, dia itu mengamalkan vakus sihir, mungkin seolah-olah mungkin niatnya itu dukunnya biar tepar, mungkin begitu. Lama kelamaan dia semakin mengamalkan, bukan dukun itu lagi yang gabung, ada 3 dukun yang gabung bersatu. Ini sampai ini si praktisi yang ini sampai mutadharah sampai mutadharah itu teman. Sampai kejadian mutadharah. Saya bilangi jangan sembarang mengamalkan. Gitu. Ada lagi praktisi, ini praktisi baru, Sri Kandi, bertanya pada saya, cuman belum saya jawab karena saya sibuk. Saya suruh telepon, beliaunya nggak mau telepon. Apa sih kegunaannya membaca vakus sihir dan efek sampingnya? Si Sri Kandi ini bilang begitu. Saya tuh telepon, dianya nggak mau telepon, ya nggak saya jawab. Saya sibuk, capek ngetik saya tuh. Capek ngetik. Jadi efek sampingnya yang pernah saya alami, vakus sihir itu doa yang sangat ampuh, doa sangat ampuh. Kalau kita selalu mengamalkan itu para dukun yang selalu bikin olah itu merasa terganggu. Betul kata kiai itu, betul memang. Itu merasa terganggu. Karena saya kok bisa bilang begitu, saya itu pernah dibilangi sama teman saya, ya teman-teman sehari-hari,
teman sehari-hari. Cuman teman itu punya teman lagi yang dukun-dukun kayak itu. Katanya begini, biar wis sana bagian ngobati, saya yang bagian menyakiti. Dukunnya bilang begitu. Itu saya dengar dari teman saya. Dia kok tahu? Karena dia itu punya khodam. Mungkin begitu. Dia itu punya khodam. Ya khodam itu tadi yang membilangi si dukun itu. Bisa jadi begitu. Mungkin ya. Karena kok tahu dia itu. Gitu loh. Padahal saya sendiri nggak pernah ketemu siapa dukun itu yang bilang begitu. Saya yang nggak tanya begitu. Cuman teman saya bilangnya begitu. Biar wes sana bagian ngobati, saya bagian bagian yang ngasih penyakit katanya begitu kan. Nah, fokus sihir itu betul kata Kiai, jangan diamalkan. Jangan sembarang mengamalkan maksudnya, ya. Ini kalau kita sembarang mengamalkan, kalau wadah kita nggak mampu, maksudnya itu kita itu apalagi nggak pernah menangani orang, termasuk kita itu termasuk pasien. Nah, kita selalu mengamalkan itu, nah itu bahaya, itu menurut saya bahaya. Fokus sihir itu hanya dibaca saat-saat tertentu. Fokus sihir itu bukan pembentengan kalau menurut saya. Itu kalau kita itu disakiti orang gitu aja, sakiti orang, bukan dukun ya. Orang menyakiti kita, kalau kita niatnya membaca itu untuk memusnahkan, menghancurkan itu pun juga bisa. Itu loh. Jadi jangan sekali-sekali, karena saya bilang begini, ya sudah nggak saya cerita ini masalah kayak ini. Jadi fokus sihir itu bukan pembentengan kalau menurut saya, bukan pembentengan ya. Pembentengan itu cukup kita baca Rotibul Hadad, wirid sakron, terus surat kafi itu surat kaf. Kalau Quran rumah itu wajalna itu 7 kali, sudah cukup itu kalau niat pembentengan. Jadi kalau mengamalkan itu sangat berbahaya. Kalau memang niat mengamalkan itu bukan kita malah tambah power. Nah, bukan begitu itu. Kalau menurut saya itu malah terusik dukun-dukun yang menggunakan hotam-hotam itu. Hotam-hotamnya itu yang merasa terusik. Jadi nanti kalau menyerang balik, kira-kira bagaimana itu dipikir. Kita itu sebagai praktisi nggak usah melawan kayak itu. Kalau memang nggak usah melawan dukun itu, kalau memang keadaannya itu memungkinkan, nggak usah melawan itu. Niatkan kita itu mengobati si pasien, ya sudah beres, sudah pasien sembuh, ya sudah beres wis, nggak usah macam-macam. Nah, sekian dari saya, jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Dukung terus channel kami, insya Allah akan berbagi yang lain lagi, mungkin yang baru-baru yang belum paham dan belum tahu. Sekian, akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.